Ini adalah Gunung Sur namanya, gunung yang paling tinggi. Tingginya kurang lebih sekitar 700 meter. Alhamdulillah saya sudah pernah naik ke sana pas waktu muda dulu. Sekarang sudah tidak kuat saya. 750 meter. Ini di atasnya itu ada goa. Goanya kecil, hanya cukup sekitar maksimal 3 orang. Namanya adalah Gua Sur. Disitulah tempat Rasulullah bersembunyi selama 3 hari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Naik dari situ. Itu masuknya dari sana. Perjuangannya Rasulullah SAW. Jadi kita di sini tidak lama-lama yang sudah tahu itu tempat sembunyinya Rasulullah SAW. Sekarang kita ambil fotonya, saya masuk di berangkat. Dalam Rasulullah itu tinggal di kota Makkah sangatlah lama sekali. Berapa tahun Bapak Ibu? 53 tahun. Rasulullah tinggal di Makkah ini berapa? 53 tahun. Sedangkan di Madinah Rasulullah tinggal hanya 10 tahun saja. Tapi bisa merubah seluruh dunia. Menjadi Madinah menjadi pusatnya Islam pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah tinggal di Makkah ini 53 tahun gak iso ngerubah akidah orang Makkah Al-Mukarramah. Malah Rasulullah dikeluarkan dari kota Makkah Al-Mukarramah. Saking beratnya, ya, saking beratnya kejahilian, kebodohan orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Bagaimana tidak? Bayangkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir Quraisy sudah meyakini bahwasannya Rasulullah itu Al-Amin, sing iso dipercaya. Bahkan banyak sekali orang-orang kafir Quraisy itu menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah SAW. Digadekke karo Rasulullah. Dulu sebelum zaman sekarang ini banyak pegadaian, Rasulullah sudah bikin pegadaian dulu. Pegadaian yang secara syariah, murni syariah tidak pakai bunga. Pegadaiannya Rasulullah. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, orang-orang sudah mengakui bahwasannya baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah orang yang jujur, bisa dipercaya. Namun subhanallah, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika beliau berumur 40 tahun, Rasulullah menyebarkan agama Islam. Orang-orang kafir Quraisy gak mau beriman kepada Rasulullah. Padahal orang kafir Quraisy itu sudah tahu siapa Allah, siapa pencipta mereka, mereka sudah tahu. Bahkan diterangkan sampai-sampai banyak orang kafir Quraisy namanya itu Abdullah. Contohnya, ayahnya Rasulullah namanya siapa? Abdullah, artinya apa? Hambanya Allah. Orang-orang kafir Quraisy sudah tahu Allah itu siapa, mereka sudah tahu. Banyak sekali nama Abdullah, Abdullah bin Uraikid, orang kafir juga, ya. Banyak sekali nama-nama yang menggunakan kata Allah. Bahkan Ka'bah Al-Musyarrafah dinamakan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan Baitullah, rumahnya Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW? Bahkan sampai ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Az-Zukhruf atau surah Luqman yang isinya agak mirip. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila Muhammad engkau tanyakan kepada orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Sungguh mereka akan mengatakan itu yang nyiptain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, sebelum baginda Nabi Agung Muhammad turun diberi wahyu menjadi Rasul berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah ini, orang kafir Quraisy sudah mengenal siapa itu Allah. Tapi mereka tidak mengenal ajaran yang telah diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan mereka akhirnya menyembah yang namanya berhala. Dan ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam supaya mereka kembali kepada Allah,
jangan berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy malah marah kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka banyak sekali yang menyiksa kaum muslimin. Bahkan baginda Nabi Agung SAW sendiri disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya suatu ketika Rasulullah SAW di depan Ka'bah Musyarrafah, datanglah pembesar orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal ini berkata, siapa yang berani menaruh kotoran unta di atas punggungnya Muhammad saat ini? Akhirnya berdirilah seorang kafir Quraisy yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Uqbah bin Mu'aid ini membawa kotoran unta dan ditaruh di atas punggung Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelah kanan, nah itu adalah Gunung Sur. Sebelah kanan ini. Nanti kita berhenti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Hadhrah Fatihahnya. Semoga dengan Hadhrah Fatihah di tempat yang mulia, di kotanya Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Sardi dan Bapak Hartana cepat mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah masih semangat ya Bapak Ibu. Nah, nanti umrah semuanya, Insya Allah. Pak Yai umrah, Pak Yai gundul ya. Semangat Pak Yai, Masya Allah. Ya kayak sing wis gundul. Ngomongane Pak Mukhlisin, ngono pas tahalul meneh sing dipotong gak ikine meneh. Iki karo iki. Jamaah wa anallaha yashfi marḍa Bapak Sardi wa Bapak Hartono ajilan ghaira ajilin birahmatika ya arhakan, bersama-sama semoga lekas sembuh. Pak Sardi Nah, ini yang jualan susu onta. Bayangkan, ya toh, kepanasan sampai segitu hitamnya, ontanya tetap kuning. Nah, susunya tetap putih tuh. Insya Allah. Susu baru, susu fresh. 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Susu 5 rial. Susu 5 riyal. Susu. Baju Arab, ayo. Murah-murah bagus, baju Arab, lihat baju. Arjuna. Mana-mana begitu ale. Masa enggak lagi. Masa enggak lagi. Ayo. Nah, Kanjeng Nabi bilangnya olahraganya itu ar-rimayah was-sibahah. Manah karo renang. Wih. Renang bisa kabeh. Ora bisa. Nawar baru motor. Kopi aku mau, apa ya? Atas. Nah, iki samping ki rajane wis dandan. Nah, ratune iki yo.
Ratu karo Rojo. Ayo. Saat ini, ya Allah, waktu yang sangat kita nanti-nanti, perjalanan kita ke Tanah Suci, acara yang paling inti yaitu melaksanakan ibadah umrah. Hakikatnya jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita hendak melaksanakan ibadah umrah, pastinya ada hal-hal tertentu yang harus kita kerjakan pada saat itu. Dan diantaranya ketika kita hendak mengerjakan ibadah umrah, pasti kita harus memakai pakaian yang hanya 2 helai yang warnanya putih ini saja. Dan hakikatnya di dalam setiap amalan ibadah umrah yang kita kerjakan, ada di dalamnya tersisipi sebuah hikmah yang mana bisa kita ambil pelajaran tersebut sehingga dapat kita gunakan untuk menjalani kehidupan nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, apa hakikatnya Allah memerintahkan kita ketika kita melaksanakan ibadah umrah ini hanya boleh memakai 2 helai kain ihram ini? Tidak lain dan tidak bukan, Allah mengingatkan kita bahwasannya kita akan kembali kepada Allah. Begitu pula saat ini hakikatnya kita akan menuju ke rumah Allah, akan pergi ke rumah Allah, bertamu ke rumah Allah, dan hakikatnya saatnya nanti kita pun akan ditemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kematian. Dan ketika kita memakai 2 helai kain ihram ini, hakikatnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kembali bahwasannya kita nanti pada saatnya pasti akan merasakan yang namanya mati. Kita tidak boleh memakai sesuatu apapun, perhiasan apapun ketika kita melaksanakan ibadah umrah ini. Hakikatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Kanjeng Nabi, mutu qabla ang tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati beneran. Dalam artian apa? Kalian disuruh banyak mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh ingat mati. Maka kata Kanjeng Nabi, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat-ingat sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan duniawi. Apa itu? Yaitu kematian. Ketika kita mengingat kematian, pastinya sesuatu yang nikmat tidak akan terasa nikmat. Kenapa? Karena kita ingat mati. Lalu apa yang menjadikan halangan kita tidak ingat mati? Bahkan Kanjeng Nabi sampai bilang orang yang paling pandai. Siapa orang yang paling pandai? Yaitu orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan persiapan nanti pada saat dia mati. Itu adalah orang pandai. Namun kenapa kita sekarang ini jadi orang bodoh semuanya? Karena 2. Karena kita tertipu dulu dengan 2 hal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kata Kanjeng Nabi di dalam hadis sahih, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada 2 kenikmatan yang menjadikan manusia itu lalai untuk mensyukuri kenikmatan tersebut, sehingga dia akhirnya lupa akan hakikatnya dia akan kembali kemana, sehingga mereka merasa saya akan hidup selamanya di dunia ini. Apa 2 kenikmatan tersebut? Kata Kanjeng Nabi, as-sihah wal faragh, kenikmatan sehatnya badan dan kenikmatan umur. Seringkali kita merasa diri kita lebih sehat sehingga jauh daripada mati, padahal banyak orang yang meninggal dunia tanpa harus dia sakit terdahulu. Dan banyak orang yang tidak meninggal tapi dia sakit terus. Namun kita subhanallah, karena saking lalainya diberi kenikmatan sehat, merasa lebih sehat, sehingga apa? Lupa akan mati ini. Yang kedua adalah nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa selalu muda terus. Yang pantas mati adalah orang tua.
Ada yang tua di sini? Banyak. Ya, toh. Tapi tidak mati-mati. Ayo doakan. Iya. Bukan, Pak. Ya, toh. Ini kita sering merasa diri kita lebih muda sehingga merasa sing tua mati dhisik, sing nom matine keri. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah tiba, maka tidak dapat diundurkan walaupun sesaat, tidak dapat dimajukan walaupun sesaat juga. Apa itu? Mati. Tidak boleh kita memandang diri kita lebih sehat. Maka ketika kita merasa diri kita lebih sehat, orang sakit lebih utama mati, merasa diri kita lebih muda, orang yang tua mati duluan, itulah yang menjadi sebab pertama di mana orang lupa bahwasannya dirinya akan mati. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, kita umroh ini hakikatnya bukanlah untuk ke dunia, tapi hakikatnya adalah ke akhirat. Maka bedanya tipis antara panggilan sama dipanggil. Kalau panggilan jenengan dipanggil ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi kalau dipanggil artinya jenengan mati. Namun hakikatnya dua-duanya sama, panjenengan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah dari sekarang kita rasakanlah bahwasannya diri kita ini di antara tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita miliki itu tidak ada artinya. Ketika kita meninggal, yang mengikuti kita hanya 3, kata baginda Nabi. Yutba'ul mayyitu thalatha, yang bakal mengikuti orang yang meninggal itu hanya 3 hal saja. Apa itu? Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, saudaranya, ya, anak buahnya, yang punya anak buah. Kalau saya tidak punya anak buah, ini anak buahnya banyak nih, 80 sekakan. Sing nomor loro napa? Sing nomor loro maluhu, hartanya yang akan mengikuti ke alam kubur, yang ke kuburan maksudnya. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Namun apa kata baginda Nabi kemudian? Wayarji'anisnani, namun bakal kembali ke rumahnya 2 hal. Apa itu? Ahluh wa maluh, keluarganya dan hartanya balik meneh Bapak Ibu. Nalikone awake dhewe nanti mati, keluarga kita, istri kita nganter sampai kuburan. Namun apa bakal ngancani awake dhewe sampai ketemu dengan Allah? Tidak, akan kembali lagi dan kita akan dilupakan. Harta kita, mobil kita yang mengantar kita ke liang lahat tidak bakalan nemenin kita sampai kita bertemu dengan Allah, tapi bakal balik lagi. Apa yang yabqa, yang senantiasa menemani kita hanya satu, yaitu amal kita. Sekarang panjenengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bilang, orang diundang sama Allah ke tanah suci bukanlah orang sembarangan, orang pilihan, ya, orang pilihan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan pergi tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Jenengan ini diberi kesempatan, walaupun saele-ele panjenengan di Indonesia, itu merupakan pilihan Allah. Mungkin hikmahnya jenengan mau dibersihkan di tanah suci sehingga pulang bisa menjadi contoh bagi orang lain, bisa menjadi syiar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelek di sini jangan merasa jelek, yang tidak pernah ibadah di sini jangan pernah tidak merasa dirinya tidak pernah ibadah. Tapi disinilah kita sekarang didiklat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita berjanji kepada diri kita pribadi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk bertamu di rumah Allah. Bukan hanya ketemu dengan rumahnya, Ka'bah Musyarrafah yang warnanya hitam saja, tapi bertemu yang punya rumahnya kalau bisa. Fa insya Allah dikuatin niat kita ini, niat umroh kita ini berkunjung ke rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk bertemu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka rasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebelah kanan Bapak Ibu sekalian tidak terasa, inilah miqat Bir Ali ataupun Dzul Hulaifah, adalah sebaik-baik miqat. Kenapa? Karena baginda Nabi Agung Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji wada perpisahan pada tahun 10 Hijriah dari sini. Maka benar kemarin Ustadz Mukhlisin bilang, Ustadz, kalau saya itu cocok ke Madinah dulu baru ke Mekah. Ya, saya juga cocok. Izin dulu sama baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ikut umrohnya dari Dzul Hulaifah, ngikut sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Adabnya dari Rasulullah baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah, semoga dengan kita sudah berziarah di baginda Nabi Agung Muhammad SAW, memperbanyak sholawat di sana, dibersihkan seluruh dosa-dosa kita dari Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Dengan sholawat kata Kanjeng Nabi, takfi hammaka wa taghfiru dzambaka. Dengan sholawat Nabi kau akan dicukupi seluruh hajat-hajatmu. Dengan sholawat Nabi kau dibersihkan dosa-dosamu. Kemarin di Madinah banyak sholawat Nabi, nomboten? Banyak, insyaallah. Insyaallah kita dibersihkan di sini. Kalau sudah bersih di kota Madinah, pergi ke kota Makkah, kita tinggal ambil isinya. Badan kita sudah dibersihkan, fa insyaallah Allah akan kucurkan yang namanya hidayah. Allah akan kucurkan di dalam diri kita yang namanya barakah. Allah kucurkan di dalam diri kita yang namanya keutamaan fadilah. Fa insyaallah, yang penting kita sudah merasakan kenikmatan Allah. Dengan nanti membaca talbiyah, kita akan teruskan nanti ya. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini kita waktunya hanya sebentar saja, yaitu nanti masuk ke masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, yang belakang dengar ya. Ya. Mari bersama-sama kita ziarah wada ataupun ziarah perpisahan, namun tidak memohon untuk berpisah selama-lamanya, namun kita meminta agar segera dikembalikan ke tanah suci Madinah ini. Amin. Bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Tidak hanya setiap tahun, bahkan setiap waktu, bahkan setiap saat tetap nyambung hati kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita membaca salam kepada Rasulullah, kepada sahabat yang ada di kota Madinatul Munawwarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Habiballah. Ya Habiballah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya khaira. Ya khaira. Khalqillah. Khalqillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Nabiur Rahmah. Ya Nabi Rahmah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidal Anam. Ya Sayyidal Anam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya ashaba. Ya ashaba. Rasulillah. Rasulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya khulafa'a. Ya khulafa'a. Rashidin. Rasyidin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidana. Ya Sayyidana. Aba Bakrin. Aba Bakrin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidana. Ya Sayyidana. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sayyidana. Ya Sayyidana. Uthman bin Affan. Utsman bin Affan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazaallahu Jazakallahu anna anna wa anil muslimin wa anil muslimin afdalal jazaa. afdalal jazaa. Allahumma Allahumma inna
nas'aluka alla taj'ala ziyaratana hadha akhira ahdina faj'alhu iqraran wa miraran lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diberi keimanan, diberi nikmat Islam sehingga dapat berkumpul bersama untuk meneruskan perjalanan kita menuju ke tanah suci Makkah Mukarramah, tidak lain dan tidak bukan untuk menjalankan ibadah umroh kita. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk memulai perjalanan umroh kita pada siang hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mempermudah di perjalanan kita ini sampai menuju ke tanah suci, dan Allah berikan kepada kita semuanya kenikmatan beribadah yang namanya ibadah umroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna na'udzu bika an udalla aw adilla aw uzalla aw azalla aw adlama aw udlama علينا عز جارك وجل ثناؤك باسمك اللهم خرجنا وبك اعتصمنا وعليك توكلنا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده وارزقنا فيه السلامة في البدن والمال والأهل والولد. اللهم سلمنا وسلم منا وردنا سالمين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini merupakan hari perpisahan kita dengan kota Madinah yang sangat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Begitu pula kita sebentar lagi akan meninggalkan pula orang yang terkasih, yang tercinta kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, kemarin pada saat kita masuk ke kota Madinah, kita menjalankan ziarah masuk ke kota Madinah sebagai sambutan. Maka ketika kita keluar dari kota Madinatul Munawwarah ini, marilah kita berziarah pula kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Namun bukan untuk perpisahan, namun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberi kesempatan sabar Pak. Jalan. Ya, sabar. Ya, namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kesempatan tidak hanya sekali ini saja, namun berulang-ulang kali dapat berkunjung ke kota Madinatul Munawwarah ini. Amin. Hanya kita sendiri, namun bersama keluarga kita, anak-anak kita, anak cucu kita, tetangga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, calon tamu-tamu Allah dan Rasulullah yang kami muliakan. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih sayang sekali kepada kita semuanya, sehingga curahan rahmat, curahan nikmat masih diberikan kepada kita semuanya. Kok nyedakno Arab gak gelem ziarah, Pak? Mantananya arti syuting. Iya. Gambar mungkin piye? Hah? Olduğu yerde dereden karşı tarafa geçerken tam derenin ortasına vardığında dere yatağından geçerken ilahi takdir ayağına bir taş geldi, sırtının üzerine düştü. Insyaallah, walaupun hujan tetap semangat untuk melaksanakan salah satu sunnah dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yuk silakan jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Insyaallah. Dadah Bu Ita. Nah. Kiai Mukhlisin. Toko payung gitu dulu. MMT. Ayo sambil jalan pelan-pelan yo. Ikutin bendera Bapak Ibu. Ini supir kita, Masya Allah. Cuaca hujan, Masya Allah. Dari tadi malam sampai sekarang masih hujan terus. Kita akan melihat jamaah Nur Alia. Dada Pak, dada Pak. Nah. Cuaca dingin. Masya Allah, cantik-cantik ini. Bu, Bu, turu Bu.
Insyaallah. Allah nambah nih insyaallah. Amin. Saya ibu Pak Kaji Ahmad ini insyaallah mesra terus. Mantan anyar ini. Kayak nganten anyar, udan terus kayak ning Bogor. Ora koyo. Anyar memang anyar. Kayak ning puncak ya. Insyaallah. Pak Danang insyaallah. Bapak wes gak naik darah iki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak Artana sehat Pak? Subhanallah khair. Sudah semua ya? Mbak Afif? Sehat sampean? Kok gak ono suara nih? Warak yang ngono to. Oh ngono. Nah warak do mandek ya. Jangan nanti pan kayak darah. Coba ya. Pak Artana sehat Pak? Insyaallah dada Pak. Tak paring ke Buati niki mengke. Buati kesah. Teng Korea Buati. Korea. Ini wes. Hah? So kenal sampean jadi satpam ning Siliwangi.